belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Kita sebagai ranting pasti berbuahlah, asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan namanya. Hidup berlimpah kurnia hanya di dalamnya. Selamat pagi jemaat yang diberkati Tuhan Yesus. Tujuan hidup sebagai orang percaya yang sesungguhnya adalah supaya kita bisa menyatu dengan Allah yang selalu memelihara dan menaungi kita di dalam menjalani karyanya di tengah-tengah dunia saat ini. Mari kita senantiasa menjalani hidup setiap hari. Apakah sesama dapat menyaksikan dan merasakan kasih dan kepedulian kita, sehingga nama Tuhan Yesus senantiasa dipuji dan dimuliakan. Marilah kita datang beribadah untuk memuliakan Dia yang senantiasa menaungi kita umatnya dan memberikan damai sejahtera. Biarlah ibadah ini menjadi berkat bagi hidup beriman kita. Selamat beribadah. Jemaat diundang berdiri. Kita bernyanyi dari PKJ 14. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan. Diberkati Tuhan, dengan penuh keyakinan yang sungguh kita mengaku bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat sekalian. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, kini saatnya
kita datang mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, agar kita dapat memiliki pengampunan yang berasal daripadanya. Untuk itu, marilah kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga yang kudus, di dalam kesempatan ini kami datang di hadirat-Mu mengakui segala dosa dan pelanggaran yang sudah kami perbuat, baik di dalam pikiran, perkataan maupun tingkah laku, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Oleh sebab itu, ya Bapa, kiranya Engkau sudi mengampuni segala dosa dan pelanggaran yang sudah kami perbuat. Ubahkanlah hidup kami menjadi baru, yang hidup seturut kehendak-Mu. Inilah doa yang kami panjatkan dan alaskan di dalam satu nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, bagi setiap kita yang dengan sungguh-sungguh mengaku dosa di hadapan Allah, maka kini dengarlah berita anugerah yang terdapat di dalam kitab Galatia. Galatia pasal 3 ayatnya yang ke-26 sampai ayatnya yang ke-27 yang menyatakan demikian. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Inilah berita anugerah dari Tuhan.
diberkati Tuhan. Kebenaran firman Tuhan saat ini dengan tema menyatu dengan Allah dan berkarya. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Mulia, kembali kami mau duduk diam di kaki-Mu. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Allah berbicara bagi kami, Roh Kudus memberi kami pengertian untuk kami dapat mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini seperti Bapa kehendaki. Lalu kami mau hidup di dalamnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada minggu pagi ini terdapat di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-17 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11 yang menyatakan demikian. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menghadap ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Aku telah mempermuliakan Engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan nama-Mu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal daripada-Mu. Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah Kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa Aku datang daripada-Mu, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Aku berdoa tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Dan segala milikku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milikku. Dan Aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan Aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan Aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita sangat bersyukur walaupun kondisi COVID-19, namun kasih dan penyertaan Tuhan senantiasa menjadi bagian dalam kehidupan kita sekalian, termasuk Bapak Ibu dan saya yang ada saat ini. Kita juga masih diberikan kesempatan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan walaupun dilakukan di dalam ibadah di rumah
masing-masing. Jemaat yang diberkati Tuhan, sebagai orang yang percaya, kita harus menyadari bahwa tujuan hidup kekristenan yang sesungguhnya adalah supaya kita bisa menyatu dengan Allah. Ini adalah tujuan dari kita bergereja, atau tujuan dari kita mengambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Menyatu dengan Tuhan dalam persekutuan yang intim, atau juga persekutuan yang erat itu, yang seharusnya menjadi kerinduan bagi semua orang percaya. Tuhan Yesus sendiri berdoa kepada Allah Bapa di surga supaya kita bisa menyatu dengan Dia di dalam Bapa, menjadi satu, tidak terpisahkan. Bandingkan Injil Yohanes pasal 17 ayatnya yang ke-21 yang menyatakan supaya semua menjadi satu, seperti Engkau ya Bapa di dalam Aku dan Aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku. Jemaat yang diberkati Tuhan, dari dua Yesus ini kita dapat belajar bahwa ada satu kerinduan yang begitu mendalam dari diri Tuhan Yesus Kristus, di mana Tuhan Yesus mau supaya kita tetap berada bersama-sama dengannya. Doa Tuhan Yesus pun ini juga mau menunjukkan bahwa Tuhan Yesus tidak mau seorang pun dari orang yang percaya kepadanya akan terhilang atau binasa. Sebab jika kita telah menyatu dengan Tuhan, maka secara nyata kita dapat melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama. Namun terkadang Bapak Ibu jemaat sekalian, tidak banyak orang yang menyadari dan juga serius dengan hal ini. Kerinduan Tuhan Yesus untuk menyatu dengan orang-orang yang mau mengerti dan yang mau mengasihinya, yang diungkapkan kepada murid-muridnya. Kita bisa lihat di dalam Injil Yohanes pasal 14 mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Tuhan Yesus menyatakan dengan sangat jelas ada kerinduan yang sangat luar biasa. Tuhan Yesus tidak ingin ada yang terhilang, ada yang binasa. Dia mau supaya di mana Dia berada, di situ pun kita berada. Persoalannya, apakah kita juga merindukan hal yang sama seperti yang Tuhan Yesus rindukan? Jemaat yang diberkati Tuhan, jika kita memiliki hal yang sama seperti yang Yesus rindukan, itu berarti kita tidak membiarkan diri kita terikat dengan apapun selain terikat dengan Tuhan saja. Pertanyaannya saat ini, kita terikat dan menyatu dengan siapa? Sebab kenyataan hidup yang bisa kita jumpai, iman yang menyatu kita dengan Tuhan. Artinya kita masih beribadat, tetapi kita juga belum mau melepaskan diri dari keterikatan dengan dunia. Dengan kata lain, kita masih menyatu dengan dunia ini. Ini yang tidak berkenan di hadapan Allah. Jadi semua orang beriman dalam kondisi hidup mereka, dalam tugas-tugas serta keadaan mereka, melalui itu semua dari hari ke hari semakin diubahkan dan dikuduskan. Bila mereka dalam iman menerima segala sesuatu
dari tangan Bapa di surga dan bekerja sama dengan kehendak Allah dengan menampakkan dalam tugas sehari-hari kepada semua orang dalam bingkai cinta kasih. Seperti yang Allah lakukan di dalam kehidupan para murid-murid. Panggilan Allah membawa serta tugas atau misi digerakkan oleh Roh, mengikuti jalan salib Yesus yang merupakan suatu proses atau perjalanan dan kemauan untuk bekerja sama dengan panggilan itu sendiri. Kerelaan untuk kita mau melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita, baik sebagai pelayan Tuhan maupun sebagai umat Tuhan, untuk dapat berkarya melalui kesaksian dan juga misi kita di dunia ini, untuk saling memberi topangan, untuk saling memberi dukungan, tekun berdoa, saling menguatkan di dalam satu kesatuan umat Tuhan, dan mau peduli dengan orang yang ada di sekitar kita, dan juga saling menerima dan menghargai sesama dalam relasi cinta kasih. Sama seperti Tuhan Yesus juga peduli dengan kesatuan atau komunitas para muridnya pada satu. Jemaat yang diberkati Tuhan, Tuhan Yesus hadir dalam pekerjaan dan tugas pelayanan kita ketika kita meninggalkan keakuan kita. Allah telah menyediakan dirinya untuk memelihara kita dalam melakukan pekerjaan pelayanan. Sebab Tuhan Yesus sendiri lebih dahulu memintanya kepada Bapa. Maka kesediaan kita menerima jalan dalam diri kita akan menjadi nyata jika kita juga mau melakukan karya pelayanan itu sendiri, baik secara pribadi maupun secara kelompok. Terutama dalam menghadapi COVID-19, Tuhan mau supaya kita dapat melakukan tugas kesaksian itu sendiri dan sebagai sarana untuk dapat berkarya bagi sesama dan menjadi saluran berkat dimanapun kita berada, dengan selalu termotivasi dalam memberi diri untuk turut mengambil bagian di dalam bersaksi, bersekutu, dan melayani. Walaupun terlihat sangat sulit Bapak Ibu Saudara sekalian untuk dijalaninya, namun sebaliknya bersukacitalah dalam penderitaan Kristus dan karya Kristus, supaya kami juga bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaan. Tuhan kiranya menolong kita dan memberkati kita umat-Nya kini dan selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita bersatu sejenak. Kita mulai. Kami undang umat berdiri. Kita akan memperbarui iman percaya kita yang diucapkan bersama-sama dengan jemaat di semua tempat dan di sepanjang abad dengan sikap tegap. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan
akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita naikkan doa syafaat kita dan diakhiri dengan doa Bapa kami secara bersama-sama. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami datang dengan penuh ungkapan syukur. Kami berterima kasih atas anugerah dan rahmat-Mu yang besar bagi kami, sehingga kami dapat beribadah, memuji, dan memuliakan nama-Mu. Walaupun ibadah yang kami lakukan berlangsung di rumah kami masing-masing, kami percaya bahwa kuasa dan kemurahan selalu nyata di dalam kehidupan kami saat ini. Kami berdoa menyerahkan jemaat-Mu GKI Yasmin, mulai dari anak yang ada dalam kandungan sampai yang sudah lanjut usia, mulai dari keluarga yang pertama sampai keluarga yang terakhir. Tuhan kiranya memberkati baik dalam kondisi kesehatan, pekerjaan, usaha, kebutuhan ekonomi, dan juga bagi jemaat yang terkena dampak COVID-19. Tuhan senantiasa mencukupkan apa yang mereka butuhkan, dan berilah kesehatan di dalam jemaat GKI Yasmin untuk dapat bersaksi, bersekutu, dan melayani Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah, baik di pusat maupun dalam lingkup Kota Bogor, dalam menyelesaikan masalah COVID-19 dan juga banyak hal yang sementara diperjuangkan, baik masalah hukum dan intoleransi di Indonesia. Kami percaya bahwa Tuhan selalu turut ambil bagian di dalamnya melalui pemerintah yang adalah wakil Allah untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di negeri tercinta ini. Juga upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi permasalahan selama pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa bagi para pekerja, pelajar, dan sektor informal yang terdampak ekonomi akibat kebijakan social distancing. Kami berdoa untuk pelaksanaan ibadah online yang dilakukan oleh jemaat agar tetap dapat dijalankan dengan baik adanya, walaupun dalam keadaan yang berbeda dari biasanya. Kami berdoa untuk para pendeta yang selama ini melayani ibadah baik di Bogor maupun di seberang Istana Merdeka Jakarta, dan juga kegiatan pelayanan diakonia yang dilakukan oleh pengurus gereja yang terlibat langsung melalui posko Yasmin Peduli, dan juga kegiatan lintas iman tanggap COVID. Dan pada akhirnya kami berdoa untuk setiap para medis yang selalu berada di garis depan berjuang menghadapi pandemi COVID-19. Tolong kami dan topang kami untuk menjadi alat kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan melalui kepedulian dalam cinta kasih yang telah Tuhan teladankan bagi kami umat-Mu. Demi Kristus Tuhan dan penyelamat hidup kami yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat.
karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak dan Ibu diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Persembahan kali ini tidak melalui kantong yang diedarkan, tetapi dikumpulkan di rumah masing-masing. Ketika nanti kita sudah bisa beribadah di satu tempat bersama-sama, persembahan tersebut diserahkan kepada bendahara gereja. Atau Bapak dan Ibu bisa mentransfer persembahan melalui rekening bank gereja GKI Yasmin. Persembahan diiringi pujian. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya apa dimuliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Kami mengundang umat bangkit berdiri. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kami telah mengumpulkan persembahan. Berkati dan sucikan persembahan ini. Berkati umat-Mu yang telah memberikan persembahan dengan sukacita. Berkati pula tangan-tangan yang mengelola persembahan ini, agar supaya persembahan ini berguna bagi pembangunan gereja-Mu. Persembahan ini juga berguna untuk kemuliaan nama-Mu, ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Umat tetap berdiri. Kita akan masuk kepada pengutusan. Kami memujikan pujian pengutusan. Jemaat Tuhan, marilah kita menjalani hidup ini dengan terus berkarya, mewartakan kasih Kristus, serta melakukan firman Tuhan di dalam tugas dan panggilan di tengah masyarakat dan bangsa.
Umat Tuhan, kebenaran firman Tuhan telah kita dengar, sukacita serta damai sejahtera telah kita terima. Untuk itu, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.